Hashim Jojo Hadikusumo, adik kandung Presiden Prabowo, pernah melontarkan janji manis saat masa kampanye Pilpres 2024. Guru akan mendapatkan tambahan gaji 2 juta rupiah. Sebuah janji yang langsung menyulut harapan besar dari jutaan tenaga pendidik di seluruh Indonesia. Karena siapa yang tidak ingin melihat guru hidup lebih sejahtera setelah puluhan tahun hanya disebut pahlawan tanpa tanda jasa, tapi hidup pas-pasan. Namun pernyataan itu kini berbenturan dengan suara dari dalam kabinet. Menteri Keuangan Sri Mulyani secara terang-terangan menyebut bahwa gaji guru termasuk dalam beban terbesar keuangan negara. Kalimat yang seolah menampar wajah janji politik tersebut. Bagaimana mungkin sesuatu yang dijanjikan sebagai penghargaan justru disebut sebagai beban negara? Disinilah kontradiksi besar terlihat. Hashim bicara dengan bahasa politik, menjanjikan kesejahteraan, meraih simpati, memberi harapan. Sementara Sri Mulyani bicara dengan bahasa angka. APBN terbatas, belanja pegawai menumpuk, dan guru dianggap sebagai salah satu faktor penyebabnya. Dua pernyataan ini jelas saling bertabrakan, dan publik jadi bingung. Siapa yang sebenarnya harus dipercaya? Kalau ditarik ke logika fiskal, mungkin Sri Mulyani benar. Negara sedang menghadapi tekanan defisit, dan belanja pegawai memang membengkak. Tapi pertanyaan kuncinya, sejak kapan guru dipandang hanya sebagai beban? Guru adalah investasi. Tanpa guru, tidak ada kualitas pendidikan, tidak ada sumber daya manusia yang kuat, dan tidak ada bangsa yang maju. Menganggap guru sebagai beban berarti negara gagal melihat pendidikan sebagai prioritas utama. Lalu bagaimana dengan janji Hashim? Di mata banyak guru, janji tambahan gaji 2 juta rupiah itu sekarang terasa seperti PHP politik. Dijanjikan ketika suara dibutuhkan, tapi setelah Pilpres 2024 usai, justru muncul narasi yang berlawanan. Guru dibuat berharap, lalu dipatahkan dengan kalimat dingin, guru beban negara. Dampaknya bukan sekadar kekecewaan, tapi juga menimbulkan pertanyaan mendasar. Apakah politik kita memang hanya pandai menjanjikan, tapi selalu gagal menepati? Dan apakah pemerintah benar-benar serius menempatkan guru sebagai pilar pembangunan bangsa, atau hanya sekadar jargon kampanye belaka? Kesimpulannya, pertarungan antara janji Hashim dan pernyataan Sri Mulyani bukan sekadar soal siapa yang benar, tapi soal bagaimana negara ini memperlakukan guru. Guru bukanlah beban, yang menjadi beban adalah janji politik yang tidak pernah jelas ujungnya. Dan jika kondisi ini dibiarkan, maka kepercayaan publik akan terus terkikis, terutama dari mereka yang seharusnya menjadi garda terdepan pendidikan. Menurutmu, siapa yang lebih tepat? Hashim dengan janji 2 juta rupiah atau Sri Mulyani dengan hitung-hitungan beban negara? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan jangan lupa like, share, serta subscribe agar channel ini dapat berlanjut membahas isu-isu aktual lainnya.